Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan merenungkan tema Natal di dalam Matius 2 ayat 1-12. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami bisa datang ke tempat ini dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu karena anugerah Tuhan semata. Dan kami juga boleh menjalankan suatu perintah Yesus yang begitu agung dan begitu jelas Tuhan perintahkan kepada setiap orang Kristen untuk menjalankan perjamuan kudus, mengenang akan pengorbanan Yesus, mengenang akan kasih Kristus yang begitu besar. Kiranya hidup kami Tuhan boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan sendiri, sehingga dalam menjalani kehidupan kami pun boleh menyatakan kasih kepada sesama kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus boleh membuka hati kami, sehingga kami tidak menolak pemberitaan firman Tuhan, tetapi kami tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 2, ayat 1-12, kita akan membacanya bersama-sama. Matius pasal 2, ayat 1-12, judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari Timur. Kita akan membacanya bersama-sama dari ayat 1-12. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya merenungkan tentang istilah anugerah atau grace. Anugerah dari Allah, pemberian yang cuma-cuma, pemberian yang begitu besar, dan juga pemberian kepada yang tidak layak menerima pemberian tersebut. Maka ketika kita menyadari tentang konsep anugerah, itu adalah konsep yang kita terima ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita mengerti, oh ini pemberian yang begitu besar dari Allah. Oh ini anugerah yang tak terkira. Kita nggak layak terima karena kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau tanggung dosa kita dan memberikan hidup kekal kepada kita. Maka kehidupan Kristen dimulai oleh anugerah Allah, dilaksanakan di dalam anugerah Allah, diakhiri dalam anugerah Allah, dan juga akan dimulai kembali dalam kehidupan yang kekal di dalam kepenuhan anugerah Allah. Salah satu warisan atau pemberian dari tradisi reform adalah istilah bahasa Latin yaitu sola gratia. Sola berarti the only, hanya. Gratia berarti grace, anugerah.
hanya karena anugerah Allah. Kita boleh diselamatkan bukan karena perbuatan kita, usaha kita, dan bukan saja itu, kalau kita memperdalam lagi kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan, kehidupan ketaatan kita kepada firman Tuhan, kita pun bisa taat firman Tuhan, pertama-tama bukan karena usaha kita, melainkan karena anugerah Allah. Pekerjaan Allah 100%. Jika keselamatan adalah 100% pekerjaan Allah, kehidupan kudus di dalam Kristus adalah 100% pekerjaan Allah dan 100% usaha manusia. Tuhan membuat kita taat itu menunggu respon kita juga. Kita bukan robot yang diperintahkan Tuhan, taat ya, lalu nggak pernah nggak taat, terus taat, enggak. Kita punya kehendak bebas, kita punya pribadi itu sendiri, kita punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri. Sehingga ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita bisa melakukannya karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa itu sendiri dan anugerah Tuhan sudah menopang kita. Tetapi karena kita masih hidup dalam dosa, natur dosa itu kita miliki, kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa dan bahkan bisa menolak anugerah Tuhan. Nah, kita pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang anugerah Allah yang begitu indah dan menarik ini, di mana kalau kita sungguh-sungguh mengenal anugerah Allah itu ibarat kita di hadapan kita ada uang ratusan miliar dan kita memang boleh mengambilnya untuk kehidupan kita. Karena kita pikir dengan uang kita bisa hidup dengan nyaman, ada security, ada kebebasan, kenyamanan. Kita ingin ambil anugerah tersebut ya, uang tersebut. Maka itu suatu perasaan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Suatu perasaan yang sangat bersuka cita, sangat senang, sangat menarik. Dan anugerah Allah ini sendiri itu sebenarnya sangat sulit untuk kita tolak. Namun di dalam kehidupan realitas manusia yang berdosa, sebenarnya anugerah Allah itu apakah kita selalu pasti terima? Ya, kalau ada orang di hadapannya ratusan miliar, tapi kalau orang itu tidak mengerti nilai uang, dia akan tolak, dia akan pilih coklat yang dia sukai daripada ratusan miliar yang bisa membeli banyak coklat. Maka kita bisa lihat bahwa karena manusia itu memiliki pikiran sendiri, berbeda-beda, bahkan sudah jatuh ke dalam dosa, anugerah Allah yang begitu menarik sekalipun, kita bisa tolak. Anugerah Allah yang sangat menguntungkan sekalipun, kita bisa menolaknya. Kita tidak selalu ketika mengerti tentang anugerah Allah begitu penting, langsung kita terima. Mau kita jadi hidup suci tanpa pernah berdosa. Kalau begitu ya. Tapi karena kita lemah, kita bisa menolak anugerah Allah. Di dalam relasi dengan manusia saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi bukan berarti hidup kita hanya menerima saja, lalu tidak memberi. Bukan berarti hidup kita juga hanya memberi saja, bukan menerima. Kita saling mengasihi, itu memberi, menerima, memberi, menerima. Kita hidupnya adalah saling melayani, saling membangun, saling menolong, saling mendoakan. Ada ketersalingan. Tapi ketika di dalam relasi kita saling memberi barang misalkan. Ya kalau kita ikut PAPD Rabu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Biasanya kan kita memang tidak ada kebijakan, sediain makanan atau snack. Tapi ada jemaat-jemaat tertentu yang tergerak oleh Tuhan sendiri bawa makanan. Apakah kemudian kita langsung ya, karena gereja tidak ada kebijakan seperti itu, maka bawa pergi makananmu, seperti itu ya. Apakah kita kejam seperti itu? Enggak, kita nikmati aja, makasih ya Bu sudah kasih makanan, kita nikmati buatannya, kita nikmati snacknya. Tapi ada orang-orang tertentu sekalipun dia ikut PAPD hari Rabu, dia nggak pernah makan. Ya, dia selalu menolak. Udah makan. Ya, nggak masalah kan? Apakah yang menolak pemberian itu berarti selalu salah di dalam relasi manusia ya? Di dalam relasi manusia kita bisa memberi, menerima. Di dalam relasi manusia kita bisa diberi orang tapi kita menolak. Saya nggak mau. Ya, karena alasan-alasan tertentu yang kita miliki gitu ya. Nah bagaimana dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita diberi sesuatu oleh Tuhan, layakkah kita tolak pemberian Tuhan itu? Apakah kita sebenarnya bisa menolak atau malah boleh menolak pemberian anugerah Tuhan yang begitu besar? Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. Setiap Allah memberikan sesuatu pasti baik untuk hidup kita. Bahkan setiap Allah tidak memberi sesuatu buat kita, itu pun yang terbaik buat hidup kita. Nah apakah pada akhirnya kita
tolak anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita bisa relasi manusia itu memberi, menerima, menolak. Tetapi di dalam relasi dengan Allah, kalau kita menolak anugerah Allah, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita bisa menolak, ya, tetapi itu dosa. Ya, karena kita naturnya berdosa, kita tolak anugerah Allah. Ya, bagaimana dengan anugerah Allah yang begitu berharga itu? Manusia berdosa menganggap itu tidak penting, itu tidak berharga. Saya tidak butuh anugerah Allah. Bahkan manusia yang berdosa mengatakan Allah itu tidak ada. Allah itu tidak saya perlukan. Saya tidak berasal dari Allah, saya tidak butuh Allah. Itulah keberdosaan manusia, yaitu apa? Menolak anugerah Allah. Kita di satu sisi bisa menerima anugerah Allah, kita di satu sisi bisa menolak anugerah Allah. Tetapi apakah kita Tuhannya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita bisa semena-mena seperti itu. Saya bisa tolak, saya bisa terima, gitu ya. Apakah kita yang menjadi Tuhannya, sehingga Tuhan itu berada di posisi di bawah kita, terus kemudian, nih saya mau kasih beri kamu sesuatu nih, terima dong. Apakah Tuhan itu menjadi pengemis, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak. Namanya anugerah itu diberikan dari posisi yang lebih atas dari kita. Istilah anugerah itu hanya milik Allah. Kita sesama manusia hanya bisa memberi sesuatu. Ya, bisa memberi belas kasihan. Tapi anugerah ini adalah konsep milik Allah sendiri. Nah, bagaimana pada akhirnya untuk memperlakukan Allah itu sebagai Allah di dalam relasi dengan anugerahnya, ini tidak mudah kita pahami. Apakah kalau kita bisa terima anugerah Allah, kita bisa tolak anugerah Allah, kita lebih tinggi dari Allah? Allah itu lebih rendah dari kita sehingga dia tidak bisa apa-apa ketika kita terima anugerahnya, ketika kita tolak anugerahnya. Nah, di sini pertama-tama kita perlu melihat adanya dua jenis anugerah supaya kita tidak salah menjawab di dalam konteks kita menerima anugerah atau menolak anugerah dari Allah sendiri. Pertama adalah anugerah umum, Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Bukti bahwa manusia bisa hidup dalam dunia ini itu karena sudah diberikan anugerah umum dari Tuhan, yaitu apa? Nafas hidup, ruang, waktu, keluarga, atau orang-orang yang mengurus. Ya, orang-orang yang mengurus bayi, yaitu kita. Mengurus satu titik embrio di dalam kandungan seorang ibu. Ya, kita betul-betul karena anugerah umum Tuhan kita bisa hidup dalam dunia ini. Kita bisa melihat langit, matahari, bintang. Kita bisa merawat hewan dan tumbuhan. Itu adalah anugerah umum Allah. Anugerah umum ada dua bentuk, yaitu alam, ciptaan Tuhan, dan juga hati nurani. Maka semua manusia punya hukum Taurat. Di dalam hati nuraninya, yaitu hukum Taurat yang tidak tertulis. Kita tahu jangan membunuh, jangan berzina, jangan membohong, itu semua kita sudah pahami sebelum juga pada akhirnya kita bisa melakukan dosa karena kita sudah naturnya berdosa. Jadi ada dua hal yang tidak diajari oleh orang lain, yaitu kita bisa melakukan dosa karena natur kita berdosa, kita sudah terima original sin atau dosa asal, tetapi juga kita punya hati nurani dari Tuhan. Sekalipun hati nurani ini lemah dan rusak ya karena dosa, tapi kita tahu kok, oh ini harus begini. Harus bersikap benar, harus bersikap baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, itu hati nurani loh. Tidak ada agama yang mengatakan, enggak kok agama itu ngajarin kesesatan, enggak. Kita mengatakan bahwa semua agama di dalam dunia ini mengajarkan kebaikan. Berarti manusia memiliki konsep kebaikan. Mana yang baik, buruk, benar, salah, itu hati nurani muncul atau bekerja. Tapi kalau pada akhirnya manusia berdosa terus menekan hati nurani, yang benar pun jadi salah. Yang baik pun jadi buruk. Yang buruk pun jadi baik, yang salah pun jadi benar. Kalau kita terus tekan hati nurani dan lemahkan hati nurani. Inilah dua panggilan bentuk anugerah umum ini, yaitu alam dan hati nurani. Dan juga bukan hanya itu, kita bisa mengklasifikasikan bahwa panggilan firman Tuhan, panggilan Injil adalah panggilan yang umum juga. Kita pikirkan biasanya Injil dan Yesus Kristus adalah anugerah khusus, betul. Tapi saya tambahkan atau teolog-teolog menambahkan bahwa panggilannya. Siapa yang bisa dengar firman Tuhan? Yang punya telinga, bukan hanya orang Kristen. Siapa yang bisa membaca
Alkitab bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang yang bisa membaca tuh bisa baca Alkitab kok. Itulah yang bisa kita tolak. Ya, manusia berdosa bisa menolak panggilan Injil. Saya nggak peduli Yesus Kristus. Saya pernah lihat video Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pertanyaannya unik, penginjilannya sangat unik. Dia cuma bertanya, dia rekam orangnya di pinggir jalan gitu ya. Terus bertanya, do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Ada yang mengatakan, yes I do, sure, amen gitu ya. Ada yang mengatakan, enggak, don't talk to me ya about Jesus Christ. Ada yang menolak, ada yang menerima tentang Yesus Kristus. Semua itu ngerti. Kamu percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya dimengerti oleh orang Kristen. Semua orang non-Kristen itu pertanyaan itu mengerti. Dan itulah anugerah umum Tuhan. Bukan sekedar alam dan hati nurani, tetapi panggilan dari firman Tuhan yang menunjukkan hati dia apakah dia terima Yesus, terima firman Tuhan, atau dia menolak. Nah, semua manusia berdosa bisa menolak anugerah umum Tuhan. Orang Farisi menolak teguran Yesus. Orang Farisi menolak nubuatan kedatangan Mesias. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Mereka nggak datang-datang ke Bethlehem. Herodes terima firman Tuhan. Di mana Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus dibukakan oleh para ahli Taurat. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Mereka nggak datang. Mereka menolak firman Tuhan. Herodes menolak. Imam kepala menolak, ahli Taurat menolak, orang Farisi menolak. Menolak apa? Anugerah firman Tuhan secara umum, yaitu panggilan Injil. Mereka tidak mau diajarkan yang benar, mereka tidak mau diajarkan yang baik. Bukan saja itu, banyak orang menolak firman Tuhan, orang-orang juga menolak hati nuraninya. Ya, bohong itu enggak benar loh, dia tetap bohong. Ya. Mencuri itu tidak benar loh, dia tetap mencuri. Ya, kecanduan segala sesuatu, narkoba, rokok, apapun kecanduan itu nggak benar loh di hadapan Tuhan. Tetap merokok, tetap nyandu. Kenapa? Hati nurani ditekan oleh keberdosaan manusia. Bukan hanya itu, manusia pun menolak alam ciptaan Tuhan. Ya, alam ciptaan Tuhan begitu banyak yang dieksploitasi. Sedikit banyak alasan kenapa Sumut, Sumbar maupun Aceh itu bisa banjir bandang sudah begitu menyedihkan. Ribuan orang meninggal, hilang, kehilangan gedung karena banjir bandang. Sedikit banyak meskipun memang itu alam, ya hujan-hujan tidak pandang bulu ya dimanapun. Tapi karena manusia pun melakukan penebangan liar, penebangan hutan secara legal maupun ilegal, apapun itu, tapi tidak ada antisipasi ke depannya. Kalau hujan besar bagaimana? Nggak ada penyerapan di tanah, ya maka akan menghanyutkan begitu banyak rumah penduduk dan nyawa orang. Sedikit banyak ada manusia yang menolak alam. Nggak pedulilah alam. Ya, buang sampah sembarangan, lempar sana, lempar sini di mobil, di jalanan. Nggak peduli nanti nyumbat selokan dan lain-lain. Gak peduli polusi udara, yang penting saya hidup saat ini. Yang penting saya hidup puas dengan kedagingan. Sedikit banyak kita sudah menolak anugerah Allah di dalam alam ciptaan Tuhan. Ya, sedikit banyak alasan kita pun mengalami segala penderitaan itu karena dosa-dosa kita. Ada warganet ya, warganet merekam banjir bandang, terus begitu banyak gelondongan dari hulu ke hilir, gelondongan kayu. Jadi banyak sekali penebangan hutan di Sumatera, itu pun memperburuk bencana dari banjir. Kita bisa melihat bahwa manusia itu bisa menolak anugerah umum Tuhan. Alam dia tolak, tidak hargai. Hati nurani dia tolak, dia keraskan hatinya. Bahkan firman Tuhan dia tolak. Dia gak mau baca firman Tuhan, dia gak mau dengar firman Tuhan. Betapa bobroknya manusia. Kalau begitu, di manakah kuasa Tuhan? Kalau begitu, apakah manusia itu lebih berkuasa dari Tuhan? Nah, disinilah Tuhan menyatakan kuasanya secara khusus, bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah yang khusus, tidak ada orang yang bisa menolaknya.
Di sini kedaulatan Tuhan. Kalau anugerah umum manusia bisa tolak, bisa terima. Seolah-olah kita pegang kendali terhadap anugerah Allah. Tetapi anugerah khusus kalau Tuhan berikan ya Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus akan menyadarkan kita pelan-pelan, saya butuh Yesus. Yesus itu juru selamat satu-satunya. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada sukacita, damai sejahtera, ada solusi terhadap permasalahan segala dosa saya. Setelah Roh Kudus diberikan untuk hidup kita, kita mau tidak mau mengambil Yesus Kristus. Kita akan pegang dan itu tidak mungkin kita tolak. Itulah irresistible grace. Itulah anugerah Tuhan yang tidak dapat ditolak oleh manusia pilihannya, oleh orang-orang Kristen. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa waktu kita disadarkan tentang realitas anugerah keselamatan yang begitu besar, kita rela menerimanya. Irresistible grace seringkali dipahami secara salah oleh banyak orang, mengatakan masa Tuhan kasih anugerah keselamatan pasti kita terima. Seolah-olah kita nggak ada kehendak bebas, kita kayak robot aja, robot harus terima apapun perintah dari pemiliknya. Tapi bukan bekerja seperti itu. Roh Kudus diberikan, ada kelahiran kembali, ada pengertian tentang firman, ada pengertian tentang Yesus, dan kita akan menerima Yesus Kristus dengan sukacita, dengan rela, dengan haus dan lapar akan Yesus Kristus. Bukan dengan paksaan. Maka kita tidak bisa menjadikan orang Kristen yang di sekitar kita itu menjadi orang Kristen. Gak bisa. Kita tidak bisa membuat orang yang non-Kristen jadi Kristen. Gak bisa. Hanya pekerjaan Allah 100%. Kita hanya bisa menjadi alatnya. Saya saluran firman Tuhan buat dia. Supaya dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Maka penginjilan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa sembarangan memaksa orang, ayo percaya Yesus. Terus menjelek-jelekan orang tersebut, atau kehidupannya, atau gereja orang seperti itu ya, menjelek-jelekan demi apa? Demi ngikut kita misalkan ya. Enggak. Kita harus jelaskan, kita present Jesus Christ dengan cara yang tepat. Dengan cara yang indah, sehingga mereka bisa melihat keindahan Yesus, dan setidaknya Roh Kudus bisa bekerja. Inilah anugerah khusus yang tidak bisa dapat ditolak oleh manusia, karena Allah lah yang mengerjakannya 100% dalam kehidupan manusia. Ini tidak bisa kita tolak. Dan ini ayatnya dijelaskan di dalam Alkitab, semua yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus akan datang kepada Yesus. Pasti datang. Kalau kita umat pilihan, sekalipun berbagai cara, itu mungkin tidak bisa kita lakukan bagaimana membuat orang mendengar Injil, tapi kalau itu diberikan oleh Bapa, pasti orang itu akan percaya kepada Yesus. Itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Di Kisah Para Rasul ada seorang ibu-ibu bernama Lydia. Dia itu diberikan anugerah khusus ini, yaitu dengan tanda-tandanya apa? Tuhan buka hati Lydia untuk terima perkataan dari Rasul Paulus, yang adalah firman Tuhan. Tuhanlah yang buka hati seseorang untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bukan karena perbuatan kita. Nah, inilah yang tidak bisa kita tolak, yaitu panggilan efektif atau effectual calling. Itu pasti kita terima. Itulah anugerah mujizat yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya ya, apakah manusia itu bisa menolak anugerah Tuhan atau pasti menerima anugerah Tuhan? Kita bisa lihat dengan konteks dua jenis anugerah ini. Anugerah umum bisa manusia tolak dan juga terima. Tapi anugerah khusus kalau diberikan, kita nggak bisa tolak. Orang yang percaya kepada Kristus akan mempercaya dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Ya. Nah, sekarang kita melihat respon anugerah Allah itu sendiri di dalam perenungan kita dalam kehidupan Raja Herodes maupun para majus dari timur. Ya, inilah kisah Natal. Kisah Natal itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, suatu kisah yang mengundang bermacam-macam respons manusia. Ini sekarang hari Natal, Yesus jadi manusia, mau terima atau tolak, mau abaikan atau pikirkan, mau betul-betul tidak peduli atau mau peduli. Di situ muncullah respon manusia. Ini Injil ya. Injil juga suatu pedang
atau suatu hal yang kontroversi, mau percaya Yesus atau tidak. Ya kalau kita lihat, ya saya melihat video barusan itu sangat unik ya. Do you believe in Jesus Christ? Begitu banyak orang tolak. Begitu banyak orang juga terima. Itu respon Injil ya. Respon Natal itu bisa yang terbuka hatinya bagi Yesus Kristus. Tapi ada juga yang menutup rapat-rapat terhadap pesan Natal itu sendiri. Di sini kita bisa lihat Raja Herodes menutup hati kuat-kuat. Mengunci hatinya tidak bisa dimasuki oleh firman Tuhan. Karena memang dia juga tidak dapat anugerah khusus dari Allah. Dia tutup hati terhadap pesan Natal. Sedangkan orang Majus yang jauh-jauh dari timur, jauh dari pusat kebudayaan Yahudi, jauh dari pusat Bait Allah, jauh dari 10 hukum Taurat, tabut perjanjian. Uniknya Tuhan kasih anugerah kepada mereka. Anugerah khusus yang tidak bisa mereka tolak dan harus mereka terima karena mereka melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga melihat tanda-tanda dari bintang yang mereka pelajari. Jadi kita bisa lihat Herodes menutup hati terhadap Natal, hari kelahiran Yesus. Karena apa? Karena dosa membuat manusia menutup hati terhadap anugerah Allah. Anugerah umum dari Tuhan sendiri. Herodes tetap dapat panggilan Injil, dia tolak. Herodes mendengar kabar bayi Yesus yang sudah lahir, dia tolak. Herodes sudah melihat bahwa ada orang Majus jauh-jauh datang ke Yerusalem, mau membuktikan nubuatan dari Allah itu sendiri digenapi. Herodes tetap tolak terus ya. Motivasinya bahkan ingin membunuh bayi Yesus, bukannya menyembah bayi Yesus. Herodes tahu firman Tuhan, tapi dia menolak firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, orang reform ya, tahu firman Tuhan, tetapi menolak firman Tuhan. Itu seperti Raja Herodes. Kita adalah orang yang mendapatkan anugerah khusus, seharusnya kita terus mau setia melakukan firman Tuhan. Dalam sejarah, Raja Herodes ini menolak Yesus seumur hidupnya. Kalau di dalam Alkitab dijelaskan ya kurang lebih, dia menolak Yesus ya sampai kematiannya. Dan di dalam sejarah ternyata memang orang-orang Yahudi melihat kehidupan Herodes the Great atau Herodes Agung ini. Ada seorang sejarawan Yahudi yaitu bernama Yosefus melihat bahwa Herodes Agung ini akhirnya mati mengenaskan, seluruh tubuhnya sakit, demam, ya ada kerusakan di dalam jaringan tubuh, pembengkakan pada kelaminnya, gangguan pencernaan yang parah. Orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan melihat bahwa wah ini adalah divine punishment, suatu penghukuman ilahi dari Tuhan sendiri. Itu karena apa? Karena dia terus menolak anugerah Allah. Dia juga berbuat jahat kepada bayi Yesus. Kita bisa melihat sayang sekali kalau pada akhirnya orang itu tidak menerima anugerah Allah. Nah, sekarang kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, para Majus dari timur ya. Mereka adalah orang-orang yang membuka hati terhadap Natal. Karena apa? Kalau orang bisa menutup hati ya, terhadap anugerah Allah karena dosa, orang bisa membuka hati terhadap anugerah Allah karena apa? Anugerah Allah itu sendiri ada di dalam kehidupan mereka semua. Siapakah orang Majus ini? Ya, Yunani dari Majus adalah Magoi, itu berarti adalah orang-orang yang ahli perbintangan atau mempelajari perbintangan di langit, dan juga seorang berhikmat, penasihat istana, ya penasihat raja, dan juga orang-orang yang belajar melihat anugerah umum. Ya, yang mereka pelajari apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Alam, bintang di langit mereka pelajari, ada pesan apa lewat bintang-bintang tersebut. Ya, khususnya tentang Allah itu sendiri. Bisa salah enggak melihat alam untuk bisa mengenal Allah? Sangat bisa. Tapi bisa benar juga enggak? Bisa juga. Karena alam itu adalah suatu mahakarya Allah juga. Mahakarya Allah sebenarnya manusia, crown of creation. Tetapi alam ciptaan itu di bawah manusia ada alam, ada hewan, ada tumbuhan. Itu juga tetap ciptaan Allah. Ada firman Allah yang membentuk atau menciptakan ciptaan tersebut. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh mempelajari sains atau IPA maupun IPS ya, sebenarnya tujuannya adalah supaya bisa mengenal Allah itu seperti apa.
ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pada akhirnya itu mempelajari ciptaan Allah semua. Dan pada akhirnya menuntun kita supaya bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Tetapi kelemahan anugerah umum adalah mengenal Allah secara umum. Sehingga ketika orang-orang Majus mengenal Allah lewat perbintangan, dia hanya tahu ya Allah secara umum. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik, Allah itu maha bekerja ya. Raja Daud mengatakan dalam kitab Mazmur, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah. Lihat langit, lihat pekerjaan Allah. Lihat cakrawala, lihat pekerjaan Allah. Lihat hari berganti hari, lihat Allah itu hidup dan bekerja di dalam hari tersebut ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir, kalau orang Majus itu mempelajari wahyu umum atau anugerah umum, apakah bisa kepada pengertian pesan bahwa ada seorang raja Yahudi loh ya. Raja itu berarti laki-laki, Yahudi berarti suku Yahudi. Kalau suku Yahudi itu peraturannya adalah orang-orang atau suku yang melahirkan para raja adalah keturunan Yehuda. Maka orang Majus jauh di timur, di Persia, di Babel, kalau melihat bintang saja, apakah bisa menemukan kalimat bahwa ada seorang raja Yahudi yang baru dilahirkan dan kami datang untuk menyembahnya. Dari mana mereka mau menyembah raja Yahudi yang baru dilahirkan? Dari mana mereka tahu ada raja, ada seorang laki-laki, ada seorang keturunan Yehuda, ada seorang yang baru dilahirkan. Kalau dari anugerah umum saja, mereka tidak akan menemukan jawabannya. Berarti kemungkinannya bagaimana? Orang Majus ini mengetahui ada raja Yahudi yang baru dilahirkan, bisa lewat firman Tuhan sendiri, Allah ngomong sama mereka, bisa saja lewat mimpi lagi. Ya boleh saja Tuhan menyatakan anugerah khususnya kepada mereka. Tetapi kalau secara umum, secara logis, para penafsir mengatakan, ingat bahwa bangsa Israel itu pernah hidup di Babel selama 70 tahun. Ingat ada seorang berhikmat, ingat ada seorang nabi yang mendampingi beberapa raja, ada 4 raja yang memerintah Babel pada waktu itu dan dia dampingi. Yaitu adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel pernah memberitakan firman di Babel, pernah melatih orang-orang berhikmat supaya lihat alam. Kamu bisa kenal kehendak Tuhan. Kamu mengenal sifat-sifat Tuhan. Lihat alam. Lihat realitas sosial masyarakat, kenali manusia. Untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah juga. Tapi juga ada firman Tuhan. Di kitab Nabil dinubuatkan tentang sang raja, sang Mesias akan dilahirkan menjadi juru selamat bagi orang Yahudi, bagi umat Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan di Babel, di negeri timur itu, mereka punya catatannya. Ya, waktu Daniel hidup, ada catatan orang-orang belajar dari Daniel, dan ini masuk akal. Masuk akal kalau pada akhirnya orang Majus mendapatkan tanda dari Tuhan dan mereka sudah pelajari firman Tuhan, mereka percaya bahwa ada seorang raja Yahudi yang akan dilahirkan di Yerusalem. Firman Tuhan anugerah khusus. Dan juga alam anugerah umum. Panggilan firman Tuhan anugerah umum. Itu mereka buka hati mereka dengan lebar, seluas-luasnya, saya mau terima anugerah Tuhan. Mereka akhirnya menetapkan satu kelompok orang yang akan pergi ke Yerusalem. Mereka mempersiapkan bahan makanan, harta kekayaan, persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Mereka persiapkan orang-orang yang menjaga perjalanan mereka begitu jauh, mungkin 1.200 km, lewat bahaya yang begitu besar. Mereka meresikokan nyawanya sendiri untuk memenuhi dan melihat apakah janji ini betul-betul benar. Mereka beriman, mereka izin ke Raja Persia, dan para Majus ini beriman. Mereka pergi ke Yerusalem. Apapun tantangannya, apapun resikonya, saya atau kami mau taat. Kami mau taat kepada tanda-tanda Tuhan, kepada firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada mereka, dan mereka melihat bintang muncul yang akan menuntun kehidupan mereka ke Yerusalem. Bintang itu nyata, bintang itu menjadi pimpinan
di dalam kehidupan perjalanan mereka ke Yerusalem. Ini layaknya seperti iman Abraham. Abraham diperintahkan oleh Tuhan, pergi ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Di mana Tuhan? Gak tahu. Tunggu dulu, nanti akan kuberitahu. Pokoknya pergi dulu. Ya, pergi dulu. Ya, dengan bagaimana aku sudah tua, udah pokoknya pergi dulu. Maka Abraham disebut sebagai bapa orang beriman karena dia beriman, percaya kepada firman Tuhan yang dia dengar. Dia taat kepada firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang perjalanan itu dari Persia ke Yerusalem, butuhkah bintang? Kita perjalanan dari Solo ke Jakarta, kira-kira butuh Google Map nggak? Ya, jadi bintang kita itu ya. Nggak butuh. Kalau kita tahu tinggal tanya orang, mana sih Yerusalem, mana sih orang Yahudi. Perlu bintang nggak? Jawabannya nggak perlu kok. Ya, bintang itu mengkonfirmasi bahwa penelitian atau pembelajaran orang Majus ini benar dan firman Tuhan mengkonfirmasinya. Lalu muncullah bintang itu sendiri. Untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana mereka harus melewati perjalanan yang begitu jauh. Dan ada penafsir Reform mengatakan itu sebenarnya bukan bintang-bintang yang di atas itu loh. Ya, bintang-bintang yang bisa dilihat ketika malam hari. Ya, tetapi itu adalah terang ilahi seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel. Kalau Allah bisa memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel, Tuhan apa susahnya sih memberikan terang cahaya kemuliaan supaya orang Majus melihat dan mau mengikuti bintang dari timur itu ke Yerusalem. Ya, kenapa pada akhirnya ini bukanlah bintang yang betul-betul bintang menurut penafsir Reform ini ya. Karena bintang itu bisa hilang dan muncul lagi. Hilang muncul ketika di Yerusalem. Ini bicara soal presence of God. Kita nggak tahu persisnya bagaimana bintang itu bisa menuntun para orang Majus ini. Tetapi intinya adalah presence of God bersama dengan mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga orang Majus pergilah ke Yerusalem. Nah, ketika mau sampai Yerusalem, Bapak Ibu saudara, entah itu berbulan-bulan perjalanan jauhnya, uniknya bintang itu, terang ilahi itu hilang di Yerusalem. Seolah-olah Tuhan itu tidak mau kasih mujizat kepada orang-orang Yahudi. Ya, kamu mintanya mujizat, tanda terus. Udah ada firman Tuhan, kamu gak percaya. Sehingga bintang atau terang yang menuntun para Majus itu hilang di Yerusalem. Dan orang Majus sebagai orang berhikmat, dia pikir ini kan raja yang baru dilahirkan. Saya tamu dari negeri yang jauh. Saya orang bangsawan, saya orang berhikmat. Saya punya tata kerama. Saya hormati otoritas yang ada di lokal Yerusalem. Maka dari itu orang Majus berpikir bintang sudah tidak ada. Terang ilahi itu sudah tidak ada. Ya sudah, berarti harus ke istana di Yerusalem, raja orang Yahudi. Mereka bertanya kepada penduduk, di mana istana dari raja orang Yahudi, Herodes, di mana Herodes? Kemudian mereka dituntun dan akhirnya bertemulah orang Majus ini dengan Raja Herodes. Langsung memberitakan apapun yang mereka alami tentang penggenapan dari nubuatan Raja Yahudi. Mereka tanya langsung, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Kami mau sujud dan menyembah kepadanya. Ini adalah suatu teguran yang secara tidak langsung, suatu teguran yang sinis. Harusnya Raja Herodes yang mengabarkan Injil kepada orang Majus. Harusnya para imam dan ahli Taurat yang mengabarkan Injil kepada orang Majus. Harusnya Raja Herodes, orang-orang Yahudi yang duluan ada di Bethlehem. Baru orang-orang Majus itu datang. Ini kebalikannya. Orang-orang Majus dari jauh sana mengabarkan Injil kepada orang-orang yang katanya adalah umat Tuhan. Katanya takut akan Tuhan. Katanya belajar firman Tuhan. Dikabarkan Injil oleh orang-orang Majus yang gak tahu firman Tuhan. Yang hanya tahu firman Tuhan begitu sedikit tapi setia menjalankannya. Ya, Tuhan menegur istana Yahudi dengan kedatangan para Majus sehingga mereka terkejut. Firman Tuhan yang mereka tidak percaya ternyata dipercayai oleh orang-orang Majus.
mereka sudah menolak anugerah umum Allah, tetapi orang Majus mendapatkan anugerah khusus dari Allah dan juga mendapatkan dan setia atau tunduk kepada anugerah umum dari Allah sendiri. Lalu Herodes dengan diam-diam, ya namanya mau buat jahat, itu selalu biasanya diam-diam ya, buat jahat, bertanya kepada orang Majus, "Hai orang Majus, bintangnya kapan muncul lagi? Saya juga pengen lihat bintang itu dong. Masa hanya kamu saja dari timur sana ke Yerusalem lihat bintang, dituntun oleh bintang tersebut. Saya juga mau lihat bintang tersebut. Kapan munculnya kembali? Ya, kasih tahu saya nanti ya." Lalu kemudian Herodes katakan, "Sekarang kamu pergilah ke Bethlehem. Kamu temui dulu raja yang baru dilahirkan tersebut. Nanti kalau sudah ketemu, kabari aku supaya aku juga bisa datang sujud dan menyembah kepada raja yang baru dilahirkan itu." Inilah wujud penolakan Herodes terhadap anugerah Allah. Bukankah ada lebih mudah kalau Herodes itu ikut bersama orang Majus? Ya, andai kita jadi orang jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya udah, kalau memang mau mematikan raja Yahudi yang baru lahir, Herodes ikut dong sama orang Majus ke Bethlehem, sudah siap senjata, bunuh orang Majus, kemudian bunuh bayi Yesus, bunuh orang tuanya sekalian. Ya, bukankah lebih mudah begitu? Itu kalau dia percaya. Nah masalahnya Raja Herodes tetap nggak percaya bahwa raja yang baru dilahirkan, ngapain ke Bethlehem, jauh-jauh dari Yerusalem ke Bethlehem, ngapain? Ini menunjukkan kesombongan hati Herodes, menutup hati terhadap seluruh anugerah Tuhan, dan juga akhirnya dia hanya bisa menunggu. Menunggu, dan baru tahu dia sedang ditipu. Karena orang Majus tidak datang kembali ke istana Herodes. Para Majus bersukacita, kemudian ketika keluar dari Yerusalem, ini uniknya ya, keluar dari kota Yerusalem, bintang itu muncul kembali. Ya, mereka tahu harus ke Bethlehem, tinggal tanya orang, mana kota Bethlehem, bisa kok. Mereka tuh bisa saja tanya orang, mana kota Bethlehem. Tapi bintang itu sengaja datang, menerangi mereka, menuntun mereka, bukan hanya ke kota Bethlehem, tapi khusus ke satu rumah. Sehingga mereka datang dipimpin oleh bintang sang terang itu sendiri, dan akhirnya mengetuk rumah tersebut, dan mereka melihat ada anak itu. Ya, dikatakan di dalam Alkitab, anak itu berarti Yesus bukan bayi lagi. Ya, kemungkinan ketika orang Majus datang, itu Yesus kira-kira umur 1 tahun. Kalau para gembala datang, Yesus umur 1 hari. Tapi orang Majus datang, itu kira-kira Yesus sudah anak, sudah cukup besar, sudah tinggal di satu rumah di kota Bethlehem. Ya, kalau di para gembala datang umur 1 hari di kandang yang begitu hina karena penduduk begitu banyak di kota Bethlehem ya. Para Majus melihat dengan sukacita Yesus dan ibunya dan langsung tahu ini adalah penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Ya, apa yang mereka cari-cari begitu lama, berbulan-bulan merindukan penggenapan ini, akhirnya mereka bisa lihat dan langsung sujud bersukacita, menyembah dan memberikan pemberian yang memang layak untuk raja, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mereka persembahkan kepada Maria dan ibu Yesus, dan Yesus sendiri ya. Ya, mereka persembahkan kepada Yesus persembahan tersebut, dan akhirnya itu dipakai juga oleh orang tua Yesus, Yusuf dan Maria untuk mencukupi kehidupannya dan nanti akan melanjutkan penyingkiran mereka ke Mesir. Karena Raja Herodes marah, Raja Herodes mau membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah, mau gak mau Yusuf, Maria dan Yesus harus pindah ke Mesir. Uangnya dari mana? Mereka keluarga miskin. Mereka bisa menggunakan persembahan dari orang Majus tersebut. Para Majus membuka hatinya pada Allah dan menerima berkat yang besar, yaitu mereka bisa menyembah dan melayani Yesus, mempersembahkan sesuatu kepada Yesus Kristus. Nah, ini adalah sikap hati yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan juga ibadah minggu, menguduskan hari Sabat dan mendengarkan khotbah firman Tuhan, yaitu membuka hati kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada anugerah Allah. Singkirkanlah pikiran-pikiran yang buruk. Singkirkanlah motivasi yang egois,
waktu datang kepada Tuhan. Saya buka hati saya untuk terima kehendak Tuhan dan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, jangan menolak anugerah Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan tunggu-tunggu, nanti saja deh saya bertobat, saya masih suka melakukan dosa-dosa tersembunyi gitu ya. Langsung minta ampun kepada Tuhan, memulihkan hidup kita, dan kita menjadi orang yang menerima anugerah Tuhan. Dan jangan lupa juga bahwa kita bisa dibukakan hati kita, bukan karena usaha kita. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati kita, pikiran kita, menerangi hati kita, dan juga menarik kehendak kita untuk kepada Yesus Kristus. Maka perlu pertolongan Roh Kudus, perlu doa kepada Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita supaya tidak jadi hati yang keras, yang menutup kepada firman Tuhan, melainkan menerima firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita sudah menerima irresistible grace. Anugerah yang tak dapat ditolak, kita sudah terima. Tetapi sebagai orang Kristen juga, bisa menolak anugerah umum Tuhan. Mungkin kita seringkali menolak anugerah umum Tuhan. Waktunya baca Alkitab, tidak baca Alkitab. Waktunya berdoa, kita tidak berdoa. Waktunya ibadah, kita tidak ibadah. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu kita butuh menerima anugerah Tuhan. Natal bukan sekedar kita mengingat atau merayakan suatu kelahiran Kristus, tetapi juga mengubah hati kita supaya bisa lebih tepat berespon terhadap anugerah Allah. Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita juga mau menyerahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan dan yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Layaknya orang Majus, mereka sudah mengerti anugerah Allah, mereka pun mau melayani dan menyembah Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kami kembali waktu di mana kami boleh memuji Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, mengabdikan seluruh hidup kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Tuhan, kami sudah merenungkan tentang kisah bagaimana Yesus Kristus boleh disambut oleh para Majus. Kami rindu Tuhan memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau terima kebenaran, kami mau terima kehidupan dari Tuhan. Kami mau terima segala yang baik dari Tuhan, dan kami mau terima firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan, dan ajar kami menjadi seseorang yang penuh kasih kepada sesama, dan juga bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.